Box to Box Media Network. Selamat datang di podcast pengembangan diri, eksklusif hanya di Spotify. Podcast ini akan bantu kamu untuk mengatasi kegalauan di usia muda, sukses di usia muda, dan yang pasti terus bertumbuh setiap harinya. Selamat mendengarkan. Hai, saya Bordes, dan pada podcast kali ini saya akan share tentang inilah kenapa kamu harus percaya diri pada tujuanmu. Ya. Tapi sebelum itu saya mau ngundang kamu untuk join dalam free webinar saya, Your Best Year Ever, gimana cara bikin 2023 jadi tahun terbaikmu. Kamu bisa belajar gimana caranya bikin resolusi dan gimana caranya berkomitmen untuk mewujudkan resolusi tersebut. Kamu bisa join secara gratis di hari Minggu, tanggal 4 Desember 2022, dari jam 7:30 sampai 8:30 malam. Kamu bisa join secara gratis, silakan klik link yang ada di deskripsi. Klik sekarang juga karena slotnya terbatas, ya. Oke, mari kita bahas tentang kenapa kamu harus pede sama tujuanmu. Jadi, ketika kita udah tahu apa tujuan kita, itu belum cukup untuk kita bisa mewujudkan tujuan kita. Untuk yang kita bisa bergerak menuju tujuan kita, itu kita harus satu yang namanya pede dulu nih. Percaya diri bahwa kita mampu mencapainya. Ya, kita harus pede sama goal kita harus yakin sama goal kita, dan satu lagi yang penting adalah goal kita atau tujuan kita tuh harus bermakna buat diri kita. Karena kalau kita mengejar tujuan yang tidak bermakna atau kita ngejar tujuan orang lain, itu kita tidak akan terdorong dengan optimal untuk mencapai tujuan kita. Kita harus pede, kita harus yakin sama goal kita, dan kita harus mengejar goal yang bermakna untuk diri kita. Ya. Nah, mari kita bahas satu persatu. Misalnya goal yang bermakna. Untuk menemukan goal yang bermakna dalam hidup kita atau hidup kamu perlu untuk bisa jujur sama diri sendiri. Apakah tujuan yang kamu set atau goal yang ingin kamu capai itu murni muncul dari dirimu sendiri atau itu adalah dari harapan-harapan orang lain? Ya. Kayak misalnya dulu saya ketika SMA itu saya belum punya goal, belum punya tujuan. Akhirnya goal yang saya buat itu adalah goal yang berdasarkan harapan orang lain. Kayak misalnya orang lain menganggap bahwa oke, jadi dokter itu sebuah pekerjaan yang wow buat mereka, yang hebat lah buat mereka. Dan akhirnya saya membuat goal berdasarkan harapan orang lain. Oh, mereka pingin lihat ada orang jadi dokter, ya udah saya jadi dokter kayak gitu. Terus ketika saya kelas 2 SMA, saya sempat bilang ke orang tua saya, waktu itu ke ibu saya. Ya, ibu saya bilang ketika saya menyampaikan saya menjadi dokter, ya ibu saya bilang, ya udah nggak apa-apa, nanti bu cariin dananya kayak gitu. Dan ya saya tahu waktu itu memang mungkin dananya juga belum ada atau terbatas kayak gitu untuk saya bisa jadi dokter. Tapi sering berjalannya waktu, saya juga membaca sebuah buku yang sangat menginspirasi di mana ada seorang dokter yang ketika dia bekerja, dia udah kuliah lama, terus kerja 2 tahun, dia resign. Terus setelah dia resign, dia mengerjakan apa yang dia suka, yaitu di bidang seni. Kan sia-sia gitu ya, udah lama kuliah, udah lumayan juga kerja 2 tahun, tapi habis itu dia memutuskan untuk resign. Kan sia-sia. Nah, saya nggak mau seperti itu. Akhirnya saya coba jujur sama diri sendiri. Apa sih yang saya mau capai? Saya coba lihat ke diri saya. Apa sih hal-hal yang kalau saya pun nggak dibayar tuh saya mau tetap ngelakuin gitu. Nah, salah satunya adalah di bidang training ini. Saya tetap mau ngelakuin training meskipun gak dibayar gitu ya waktu itu. Dan akhirnya ya udah, saya putuskan untuk jujur sama diri sendiri. Apa sih yang saya mau? Oh, saya mau jadi trainer dan jadi motivator. Dan mungkin saat itu tidak rame ya orang-orang yang mau jadi seperti itu. Tapi saya coba jujur sama diri saya. Akhirnya saya masuk ke kuliah psikologi yang mungkin relate sama tujuan saya. Dan itu adalah salah satu keputusan terbaik dalam hidup saya, ya. Itu. Jadi yang pertama adalah kita harus menemukan goal yang atau tujuan yang bermakna buat diri kita. Terus yang kedua, kita harus percaya diri bahwa kita mampu untuk mencapainya. Gimana caranya untuk bisa menumbuhkan ini? Kalau saya dulu, yang saya lakukan adalah saya membuat atau melihat banyak referensi yang mendukung saya untuk menjadi percaya diri bahwa saya bisa mencapai goal tersebut. Kayak misalnya saya mau jadi trainer dan motivator di usia muda. Mungkin awalnya saya merasa nggak yakin gitu, tapi saya cari contoh orang-orang lain yang di usia muda pun bisa berhasil. Kayak misalnya waktu itu saya tempel Bong Chandra. Bong Chandra tuh dulu kan sebelum sekarang jadi developer properti,
Dulunya beliau adalah seorang trainer, seorang motivator. Saya melihat, ternyata beliau 20-an tahun itu bisa loh jadi seorang trainer dan motivator. Terus saya print fotonya, saya tempel di kamar dengan foto-foto lainnya kayak Mario Teguh, Tony Robbins, dan lain-lain. Yang kalau saya bangun pagi melihat bahwa saya mau jadi kayak mereka. Kalau mereka aja bisa dengan background pengalaman atau keluarga yang mungkin kurang supporting, atau situasi hidupnya yang kurang supporting, tapi dia berhasil. Nah, setiap kali saya melihat gambar tersebut, itu menumbuhkan keyakinan dalam diri saya bahwa mereka aja bisa nih untuk mencapai goalnya. Kalau mereka bisa, saya pun juga pasti bisa. Nah, itulah salah satu cara untuk menumbuhkan rasa percaya diri yang saya lakukan dulu, ya. Terus, poin selanjutnya untuk kamu bisa mencapai goalmu adalah kamu harus melakukan tindakan-tindakan kecil yang kalau kamu lakukan terus-menerus itu akan mencapai goal besarmu, ya. Misalnya waktu itu saya mau jadi trainer dan motivator, pelan-pelan setiap hari saya lakuin progres-progres kecil kayak saya mau belajar tentang public speaking. Saya besoknya mau latihan public speaking. Terus-menerus, kecil-kecil gitu. Itu akan memupuk rasa percaya dirimu bahwa tantangan pertama aku bisa, tantangan kedua aku bisa, yang ketiga aku udah capai goalku, aku udah ngelakuin ini. Dan akumulasi dari action plan yang terlaksana tersebut itu akan membuat kamu jadi jauh lebih percaya diri dibandingkan kalau misalnya saya dulu langsung punya goal, saya mau bikin training dihadiri 1.000 orang. Itu kan pasti akan sangat menantang sekali, sangat sulit sekali. Baru merantau ke Surabaya langsung pengen bikin training tersebut tanpa banyak kenalan kayak gitu dan lain-lainnya, ya. Jadi fokus pada action small step yang akan membawa kamu mencapai goalmu, ya. Jadi itu dia, ya, kenapa kamu harus pede dan yakin sama dirimu untuk mencapai goalmu biar kamu tergerak untuk mencapai goalmu. Tapi sebelum itu kamu harus tahu dulu apa goal yang bermakna buat hidupmu. Jangan sampai kamu udah pede tapi sebenarnya itu bukan goalmu, tapi goal yang kamu buat berdasarkan harapan orang lain. Kan juga nggak enak kalau seperti itu, ya. Terus kamu perlu untuk tahu apa goal yang bermakna, kamu perlu jujur sama diri sendiri apa yang ingin kamu capai. Dan kamu bisa mulai bertindak, ngambil action untuk ke sana, meskipun seringkali apa yang kita mau itu keputusan yang kurang populer, tapi kita tetap harus melakukan. Dan kamu bisa jadi lebih percaya diri dengan menempel foto orang yang sudah berhasil mencapai ke sana, ya, sehingga akan menumbuhkan rasa percaya diri bahwa dia aja bisa, kenapa saya enggak gitu, ya. Dan yang ketiga adalah bertindak kecil-kecil, think big, act small, tapi kamu konsisten. Sehingga itu juga akan memupuk rasa percaya dirimu untuk kamu bisa mencapai goalmu. Ibaratnya kamu mau naik gunung gitu kan, kamu yang fokusnya pada langkah-langkah kecil di depanmu. Jangan terlalu banyak fokus ke gunung yang besar dan jauh itu. Kamu pasti akan jadi tidak termotivasi atau tidak terdorong untuk mencapai goalmu, ya. Nah, buat kamu yang mau belajar lebih lanjut tentang setting goal, tentang bikin resolusi, kamu bisa join di free webinar saya di tanggal 4 Desember nanti jam 8:30 sampai 8:30 malam. Silakan klik link yang ada di deskripsi sekarang juga. Daftar sekarang karena slotnya terbatas. Terima kasih sudah mendengarkan episode kali ini. Semoga bisa bermanfaat dan menginspirasi. Dan kalau kamu merasa bermanfaat, kamu bisa kasih rating bintang 5 di podcast ini. Supportmu sangat berarti untuk kami. Dan juga kamu juga bisa share podcast ini ke sahabatmu, teman-temanmu, pacarmu, gebetanmu, saudaramu, agar orang-orang di sekitarmu bisa jadi jauh lebih baik dan terus bertumbuh setiap harinya. Dan kamu bisa juga share di Instagram, di Instastory, silakan mention @andreasbordes, nanti saya akan repost. Dan buat kamu yang mau belajar bikin podcast, kamu bisa bikin podcastmu sendiri di anchor.fm. Buat kamu yang mau belajar cara detailnya, dari gimana menentukan tema podcast, gimana cara upload podcast di anchor.fm, sampai gimana agar kamu bisa konsisten bikin podcast, kamu silakan cek konten eksklusifnya, tutorial yang sudah saya buat, silakan klik link yang ada di deskripsi. Terima kasih semuanya. Never stop learning, because life never stop teaching.